Oke, kita lanjutkan. Tadi ada satu hal yang menarik untuk saya bahwa justru ini gimana pun juga kan Mas Janu ini dari Densus Strat ya, multinational agency, disiplinnya cukup kuat. Tapi tadi yang disampaikan ada angle yang menggelitik saya, justru lokalitas. Tadi ya, memang benar lokalitas dan globalisme lah gitu. Tapi tadi lokalitasnya ada spirit-spirit bahwa yang detail itu justru begitu penting gitu ya, yang sesuatu yang sifatnya paham banget consumer habit itu sangat penting gitu. Nah, mungkin Mas Danu bisa memberi spirit atau harapan gitu ya terhadap brand-brand lokal, karena menurut saya justru di situ letak bagusnya dari si Aisas atau Densue tadi. Oke. Kalau di consumer behavior itu memang ada layer-layer ya. Ada layer yang mainstream attitude, kemudian middle attitude, sampai local attitude, sampai micro attitude features, sampai individual misalnya. Nah, masing-masing punya pasarnya sendiri. Tapi lokalitas ini ya, lebih abadi sebenarnya dibandingkan dengan mainstream. Kalau mainstream kan dia sangat rentan terhadap tren. Oke. Lebih gampang goyah gitu ya, dan butuh biaya besar untuk mengikuti itu. Nah, lokalitas ini itu lebih punya akar yang kuat, lebih punya pengikut yang setia, punya apa namanya, punya sustainability growth yang lebih. Persoalannya adalah bagaimana produk lokal itu atau brand lokal itu memanfaatkan value itu atau attitude itu. Nah, brand lokal itu punya kesempatan besar sebenarnya untuk hidup dalam attitude itu. Kalau dia bisa memanfaatkan sebenarnya. Jangan tergoda kemudian untuk ikut mainstream, karena peperangan di mainstream itu sangat berat. Peperangan di mainstream itu berbiaya mahal. Dan cenderung berubah-ubah. Kalau kesetiaan pada lokal ini didalami dan diikutin gitu, sebenarnya kita bisa hidup dalam pasar lokal ini sebenarnya. Dan saya ingat sekali bahwa kalau kita ngomong lokalitas gitu, bahwa sekarang ini sebenarnya hampir tidak ada batas kan. Siapapun bisa menonjol gitu ya. Iya, Yang betul. penting yang cepat itu bisa mengalahkan yang besar gitu ya. Karena kecepatan menjadi faktor penting, dan fleksibilitas si pemain-pemain lokal ini sebenarnya seperti brand yang saya sebut tadi ya, itu bisa sangat besar gitu chance-nya untuk bisa menonjol gitu. Harusnya lokalitas menjadi hal yang bisa diandalkan. Mungkin ada komentar tambahan soal itu. Jadi tidak, sekarang kan lenyap ya batas-batas pusat dan pinggiran, lokal dan sentral dan sebagainya itu. Semuanya sih lurus sebenarnya. Sekarang kan adalah begitu banyak pasar attitude ya, pasar attitude yang dijual ya. Attitude itu ya sebenarnya bertebaran. Ada attitude besar pengikutnya, ada yang kecil dan sebagainya. Tapi masing-masing banyak pengikutnya, gitu. Jadi dan punya potensi untuk tumbuh. Karena kadang-kadang mainstream itu menemui kebosanannya, dia harus menemukan attitude baru yang kadang-kadang muncul dari lokal. Gitu. Magno adalah contoh kan. Jadi kebosanan pada mainstream, kemudian muncul pembalikan dan perlawanan dalam bentuk yang sangat sederhana, punya karakter kuat, dan dia bangkit. Sebagai sebuah model kebangkitan menurut saya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana sebuah lokalitas itu punya potensi untuk bangkit sebenarnya. Berarti sebenarnya produk-produk lokal harusnya bisa lebih, produk-produk lokal harusnya bisa dimanfaatkan itu, karena secara karakter mereka sangat kuat, secara akar mereka punya kedalaman, dan secara kecepatan juga harusnya bisa lebih fleksibel ya. Kecepatan sering jadi masalah karena di situ ada proses bisnis yang kadang-kadang justru jadi kuncinya di kecepatan itu. Tapi kan harusnya justru yang lokal bisa lebih cepat kan, harusnya. Karena kalau saya membayangkan misalnya pemain besar seperti Unilever atau Nestle segala macam kan, dia harus report ke sana segala macam. Tapi kan dia juga mengupayakan seperti tadi Magnum, itu juga gayanya bisa dengan lebih cepat misalnya. Kayak gitu kalau dia ekspektasinya kemudian tidak selebar produk-produk besar, itu sih harusnya seperti itu, harusnya bisa lebih cepat. Karena tumbuh. Kalau kayak tadi misalnya cerita sedikit tentang fenomena perkotaan gitu. Kalau mengenai 7-Eleven ada komentar mungkin? 7-Eleven kan menurut saya
berhasil men-set attitude ya yang baru dibandingkan dengan konvensional shopping, ya kan? Nah, dia men-set satu tingkat di atas mainstream, ya, which is di atas minimarket yang sudah kita kenal, ya, kemudian menaikkan ke atas, membuat perbedaan, membuat attitude lebih tinggi, diambillah dia. Jadi ini permasalahannya bukan permasalahan fungsional, tapi dia menembak salah satu kelompok, dan kelompok itu diambil dan diterapkan penerapannya dalam bentuk yang fisik itu, bahwa mereka menjual makanan lebih banyak, angle-nya juga lebih ke food and drink, misalnya, kemudian value-nya dinaikin secara segmentasi, dapatlah dia itu sebagai aspirational places gitu. Dan jadi tren ya. Dan jadi tren. itu menarik. Lagi-lagi ketajaman menangkap segmen sebenarnya gitu. Iya. Oke, thank you sekali Mas Janu. Jadi ini kayaknya pembicaraannya menarik sekali ke arah consumer habit, ke arah tren. Kayaknya nggak akan ada habisnya nih, kalau waktunya ditambah juga nggak akan habis-habis. Oke, sekali lagi thank you udah mampir di Brand Candela. Oke.